Oke, sekarang gue barengan sama Samuel, founder dari Soroy Jakarta dan juga Tenue The Attire. Halo Sam, thank you for coming. Mas Oki, thank you. Sekarang gue akan ngobrol-ngobrol sama Sam sebagai founder dua brand. Apa sih yang sampai sekarang menurut lo masih ngerasa susah dan berat, atau lo ada keresahan apa sebagai founder? Karena gue punya hadiah nih buat lo. Untuk sekarang di retail ya terutama experience sih gitu. Oke. Since adanya marketplace, experience tuh udah hilang banget ya gitu dari retail shopping terutama gitu. I mean sometimes kalau memang butuh cepet, easy peasy langsung marketplace, that's it, datang ke rumah gitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang butuh gitu experience itu gitu untuk belanja ya gitu, untuk shopping itu sendiri gitu. Mungkin kalau di luar negeri gitu, let's say ke Jepang, kita juga bisa lihat di sosial media ataupun dimanapun banyak sekali orang-orang yang apa ya, kayak ada di memori yang baik gitu. Oh, pengalaman experience Jepang tuh begini ya gitu, apa bagus pelayanannya gitu. Nah, itu yang something's missing sih, masih di Indonesia tuh sepertinya experience itu masih kurang. Iya, dan gue ngerasain banget sih zaman sebelum e-commerce, ketika lo harus belanja beneran harus ke mall, terus datang ke toko ini, nggak ada di toko ini, nyari lagi di toko lain, atau lo harus pindah ke mall lain. Betul. Dan even setelah itu pun, misalnya dalam bentuk instant messaging ya gitu, masih ada yang terjalin lah di situ gitu, masih ada komunikasinya kan. Tapi begitu e-commerce ya itu semua dimatiin tuh. Bener. Gitu. Kita juga sebagai brand gitu misalnya agak susah gitu untuk tahu feedback gitu, karena yang ngejangkau mereka cukup sulit aja sih gitu. Although kita tetap berterima kasih gitu sama e-commerce, tapi tetap we're still longing for that experience aja sih. Oke. Ketemu customer dan sejenisnya. Oke, gue paham banget keresahan lo. Jadi di sini akan ada 3 blind box, isinya buku. Mungkin bisa sedikit menjawab keresahan lo tentang how to build experience in retail, atau misalkan lo punya pertanyaan pribadi juga as a founder. Kira-kira box mana yang mau lo pilih? Ada 3 nih. Kayaknya yang paling dekat sama gue aja, Mas. Boleh. Kita ambil. Boleh lo lihat bukunya. Lo udah pernah baca belum bukunya? Kebetulan belum. Belum. Terus mungkin lo bisa buka. Siap. Sorry. Ini Drive, Surprising Truth About What Motivates Us. Boleh dibuka, terus mungkin lo nanti pilih randomly aja di salah satu halaman. Terus kalau misalnya biasanya sih narasumber punya beberapa preferensi, ada yang buka randomly, ada yang coba dipilih-pilih. Tadi keresahannya terkait apa? Experience on how to establish atau on how to provide experience ke entah ke customer atau ke brand lo ya. Ada interesting ini nggak, statement nggak dari halaman itu? Sebentar, ini tadi ini ya, malah apa cuman ini doang. Nggak apa-apa. Cuman apa judul. Time, boleh. Tadi ada yang lumayan ini tuh tentang mastery. Nah, boleh. Wait. Cuman kok hilang. First wordnya yang kebaca tadi mastery. Yes. Bagian chapter khusus mastery ya? Yes. Tadi interesting. Ketemu tuh pada. Oh, ini dia. Yes. Dia bilang flow is essential to mastery, but flow doesn't guarantee mastery. One happens in a moment, the other unfolds over months, years, sometimes decades. You and I each might reach flow tomorrow morning, but neither one of us will achieve mastery overnight. Apa yang lo bisa tarik esensinya yang bisa as a reminder buat lo? Yang seru adalah gini, my journey in marketing ya sekarang gitu bisa dibilang far from apa yang sudah dirancangkan dari dulu kali ya gitu. Jadi bisa dibilang mastery-nya ini sesuatu yang tadinya harus di master dalam overnight gitu, karena terjun secara mendadak gitu dan dipercayakan sama my partner waktu itu di Tenue untuk mengambil lebih dalam mengambil apa ya, tanggung jawab yang besar di marketing gitu, dan akhirnya sampai sekarang jadi sesuatu yang mencoba terus di master setiap hari sih gitu. So
setuju banget sama dia bilang one happens in a moment, tapi the other unfolds over months, years, sometimes decades. Gitu. Nggak ada yang instan berarti ya? Nggak ada yang instan, tapi tetap aja sebenarnya something happen overnight itu tetap ada, gitu. Walaupun kecil banget ya, gitu. Walaupun jadi ketika waktu itu dulu ditawarin 2022 ditawarin sama my partner Aldi, shout out, untuk bantuin dia di Tiny Udah Tire, gitu, untuk bagian marketing. Itu jujur harus sesuatu yang dipelajarin seolah-olah overnight gitu, karena sesuatu yang udah berjalan sudah sangat besar, tapi gimana cara carry legasinya terus-terusan kan, bahkan memperbesar legasinya gitu. Tapi as time goes by, justru banyak hal-hal yang unfold satu persatu tentang marketing sini gitu, dan dunia retail terutama juga, yang secara apa ya, jadinya memang mengalir gitu, flow, yang dia bilang flow is essential to mastery gitu. Karena sesuatu yang dengan flow itu kita bisa mengalir itu, nemu masalah baru gitu, sesuatu yang even nggak ada di buku gitu, karena yang kita ketemu kan real problems ya setiap hari gitu. Tapi sampai sekarang bahkan I can still even call myself a master in this gitu, karena masih kecil banget di hadapan giants yang lain gitu. Cuman I really agree that flow is very necessary gitu. Bahwa nggak selamanya harus belajar, tetap harus untuk mempersiapkan, tapi flow itu juga sesuatu yang penting sih. Ya, kalau ngelihat dari profile lo kan sebenarnya latar belakang lo banyak di, bahkan lo lulusan teknik mesin. Betul. Terus lo sempat kerja juga di asset management. Betul. Terus tiba-tiba sekarang kita tahu lo punya brand Tiny Udah Tire yang sempat diomongin banyak orang, bahkan dijadiin case study di banyak brand tentang konten lo yang sangat menarik. Terus sekarang lo lagi fokus di Soroy. Yang mau gue tanyain sebenarnya adalah gimana prosesnya akhirnya lo mau jadi memutuskan, selain diajakin ya sama partner lo, apa sih momen apa yang akhirnya kayaknya gue udah mau berhenti aja deh dari corporate life yang selama ini mungkin menghasilkan, lo bisa nabung, lo bisa belajar, tapi kan as a founder tuh banyak challenge-nya, banyak resikonya. Betul. Sebenarnya aha momennya adalah I'm very thankful for the experience ya di pekerjaan yang dulu. Itu sangat apa ya, bisa membuat saya nabung juga gitu, sehingga akhirnya bisa berbisnis. Tapi again, di dalam sebuah perusahaan pasti kan ada hierarkinya ya gitu, dan sometimes kayak ada clash gitu antara pendapat kita pribadi sama pendapat mereka gitu, dimana nggak selamanya bos itu benar, nggak selamanya kita juga benar gitu, tapi ada miss itunya aja sih gitu, di situ yang waktu itu cukup bertentangan aja gitu, sehingga memutuskan kayaknya untuk berkembang lebih jauh tuh susah gitu, karena limitations-nya juga cukup banyak pasti gitu, dan di dunia itu juga secara law-nya juga mungkin karena ya masih belum lah ya gitu di dunia itu asset management, property management, jadi waktu itu akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut gitu. Dan kenapa akhirnya beralih? Oke, yang pertama pasti memang diajak waktu itu untuk gabung, tapi setelah itu menemukan joy ya di dalam proses di dalam entrepreneurship gitu, di dalam akhirnya membangun sebuah bisnis gitu. Nggak mudah, sangat nggak mudah gitu. Kalau dulu kayaknya kita cuman ya udah kerja terima gaji gitu, istilahnya kan gitu ya, kerja yang baik, kerja keras, terima gaji, terima bonus, that's it gitu. Tapi kalau sekarang it's far from comfort sebenarnya, it's far from nyaman gitu. Jauh banget dari kata nyaman, uncertainty segala macam. Tapi ternyata I found joy gitu di situ. Bukan melulu karena ada bos yang selalu menentang, enggak gitu, tapi berkembangnya itu bisa jauh lebih nyaman gitu. Jadi berkembangnya nggak dilimit oleh apapun dan siapapun gitu sih. Tergantung di mana kita mau meletakkan fokus kita aja. Gitu. Contoh misalnya kalau di Tenue, jujur my partner is he has a brilliant mind gitu. He's one of the greatest
entrepreneurship yang gue kenal gitu mas. Pinter banget, gue selalu belajar dari dia. Kadang-kadang kalau dia juga pasti nggak tahu ya gitu. Kadang-kadang gue kalau ngeliatin cara decision makingnya dia, itu gue bawa ke bisnis yang lain gitu. Dalam mengelola Tenyu Attire, kudos, itu dia pinter banget gitu. Sehingga di situ gue bisa melihat, karena sebagai partner beda sama sebagai bos kan gitu. So I can learn, bisa menyerap jauh lebih banyak gitu. Mungkin yang lain bisa dapat bos yang atau leader yang serupa, tapi mungkin waktu itu gue tidak mendapatkan itu gitu dalam perusahaan yang pernah gue kerja dulu gitu. But then again, ketika akhirnya memutuskan untuk Soroy, nah Soroy ini kan sesuatu yang gue mulai dari awal ya gitu, dari nol, dari scratch. Kalau Tenyu udah berjalan lebih besar, gue join di tengah. Kali ini gue dari nol, sehingga memutuskan untuk memulai ini bener-bener karena ada pain point-nya, bener-bener ada problem di mana kita bareng-bareng solve-nya gitu, dan kemana company atau kemana brand ini, si Soroy ini mau melangkah gitu, itu benar-benar dari starting point-nya jelas gitu. Jadi kita nge-direct-nya jauh lebih enak lah. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita lihat dari keputusan lo akhirnya pindah kan tadi udah cukup jelas. Ada mungkin masalah dengan atasan dan juga lo mikir bahwa progressing ahead-nya tuh cukup lama dibandingkan menjadi founder. Tapi ketika hari pertama lo memutuskan untuk menjadi founder atau di bulan pertama, apakah sesuai ekspektasi lo nggak sih being a founder tuh seperti itu gitu bayangannya? Atau misalkan lo tiba-tiba menemukan hard truth bahwa gila ya ternyata jadi founder tuh nggak enak banget loh gitu. Atau justru sebaliknya, lo kan menemukan joy, apakah joy itu lo langsung temukan di first month? Or ada challenges yang lo harus lewatin sampai akhirnya you found joy? Oke. Kalau flashback sedikit, maksudnya my dad was an entrepreneur all of his life, almost all of his life gitu. Dulu pernah jadi profesional, tapi kemudian beralih menjadi wira swasta. Jadi kurang lebihnya udah paham nih gitu, bahwa menjadi wira swasta itu bukan melulu tentang kita, tapi harus ada karyawan yang harus didahulukan, perusahaan harus didahulukan, dan bagaimana kita sebagai founder atau sebagai owner itu justru mendapatkan yang paling terakhir gitu. Mungkin ngambil pie-nya lebih besar, tapi ngambil pie-nya di akhir gitu. Pokoknya gimana supaya perusahaan maju terus, gimana supaya karyawan bisa gajian, bisa hidup gitu. Isinya kita terakhir deh gitu sebagai owner. Jadi untuk di bagian itu mungkin sudah biasa ya melihat, tapi kan day to day-nya kita nggak tahu ya gitu kalau dulu ngeliat ayah sendiri gitu. Tapi kalau sebelum Tenyu dan Soroy kan ada beberapa venture kecil gitu yang kita jalanin. Ada beberapa bisnis yang sebagai ininya lah ya, perjalanan gitu, sebagai introduction gitu akhirnya untuk menuju yang perusahaan yang lebih besar gitu. The hard truth-nya adalah lebih ke ternyata revenue boleh gede, tapi ternyata operational cost nggak kalah gede ya gitu. Gitu. Itu banyak orang nggak tahu kan? Itu yang nggak banyak orang tahu. Pokoknya kelihatannya wah nih brandnya keren banget nih, pasti cuan nih. Betul gitu, dan ternyata profit kecil itu nyata adanya gitu. Yang entah itu dari kesalahan kita sebagai owner gitu, yang memang nggak pinter nutupin bolong-bolong, ataupun memang secara bisnisnya yang memiliki margin kecil gitu. Ya again, mungkin tadi Mas Ogi bilang semua orang lihat dari luarnya gitu. Begitu kita kulik dalamnya, itu yang ternyata nggak seenak itu ya gitu. Setelah bayar sewa, bayar gaji, bayar operasional, HPP gini, kita cuma dapatnya ternyata kecil loh gitu. Even untuk menggaji diri kita sendiri aja belum tentu bisa gitu. Nah itu yang hard truth-nya sih di situ. Kalau misalnya lo harus mengulang lagi nih misalnya, lo kan bilang tadi Tenyu lo join in the middle. Dengan seluruh pengetahuan lo saat ini yang udah paham dalamnya Tenyu seperti apa, if you have to restart, kira-kira apa yang bakalan lo fokusin dan would you do differently gitu in the beginning?
Oke, kalau misalnya tentang TNU gue nggak bisa banyak berkomentar karena my partner has udah did a lot of good things in the past yang membuat sampai ini terjadi lah ya gitu. Tapi secara venture lain gitu, dulu I still involve a lot of emotions aja sih gitu sebagai founder, dan itu nggak boleh sih sebenarnya gitu. Jadi most of my partners itu kan startnya dari teman ya gitu. Jadi gue tuh nggak pernah mas yang berpartner tuh kayak apa ya, ada incubator apa gitu, nggak pernah. Jadi, atau strangers misalkan baru ketemu gitu. nih gue sama lo bikin bisnis yuk gitu. Betul. Sebenarnya yang Soro itu agak semi strangers, cuman karena ada partner satu yang memang udah kita temenan dan sahabatan cukup lama, jadi seenggaknya percaya. Tapi kalau yang dari total strangers itu nggak ada. Jadi most of my ventures tuh dari yang temenan lama gitu, sehingga udah tahu dulu nih gitu. Istilahnya sebagai temen, buruk baiknya juga udah tahu gitu. Sehingga dan kenapa gue tuh orang yang penganut gue butuh partner, karena pernah ada dulu kecil-kecilan lah gitu. Gue punya sebuah kayak bisnis waktu itu, gue fotografi gitu, gue foto buat pre-wedding, wedding gitu-gitu, dan gue sendiri dulu jadinya ininya sendiri gitu, punya ide sendiri, ngejalanin sendiri gitu, yang jadi nggak ada sparring partnernya gitu yang membuat yang bilang kalau gue salah gitu. Jadi from that point jadinya gue kayak kayaknya gue butuh partner deh, karena kalau apa-apa gue sendiri gue ke jurang sendiri gitu. Sehingga gue butuh partner untuk diskusi gitu. Nah akhirnya memilih untuk oke deh, mau berpartner dengan yang udah temenan gitu, supaya kita tahu at least buruk-buruknya udah tahu. Itu pun masih ada potensi masalah juga kan? Masih ada potensi masalahnya. Cuman again kalau waktu itu gue terlalu melibatkan banyak emosional gitu, sehingga kurang bijak lah dalam mengambil keputusan gitu. Semuanya emosional gitu, dimana akhirnya keputusannya jadi keputusan bodoh gitu, yang jadi ujung-ujungnya jadi malah nggak berhasil gitu. Padahal I was on the right track, tapi ternyata ya jadi part ways, jadi pisah gitu. Itu sih. Padahal sayang banget, itu semua bisa menjadi sebuah potensi padahal dulunya gitu. Cuman ya pelajaran, tidak menjadi sebuah menjadi kayak nyesel, tapi belajar terus aja. Again, flow is is essential for mastery kan. Jadi to be a master maybe someday gitu, or even ya mendekati lah gitu si mastery tadi. Semoga pembelajaran inilah yang membuat kita belajar gitu. Iya, gue rasa lo orangnya cukup fleksibel dan cukup bisa ya flowing karena banyak venture yang tadi lo ceritain. Kalau enggak kan lo akan ketika gagal lo akan stop, mungkin lo balik lagi ke corporate life. Betul. Cuma yang pengen gue tahu dan ulik dari lo adalah insight dari sekian banyak venture bisnis sampai sekarang Soroy jalan, TNU jalan. Kira-kira 3 hal apa sih buat para founder nih, calon founder yang pengen switching dari corporate life mau ke bikin bisnis atau brand sendiri, yang harus mereka perhatiin nih dari awal? 3 big important things yang perlu mereka pikirin. Kalau gue yang pertama adalah validate the problems gitu. Again, kita sebagai bisnis itu adalah untuk, kalau gue punya mindset adalah untuk nge-solve sebuah problem gitu. Seremeh apapun itu, mungkin bagi orang-orang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi if the problems exist, harus ada jalan keluarnya gitu. Dan pasti ada jalan keluarnya. Justru kalau belum ada jalan keluarnya dan bisa jadi yang pertama, even better gitu. Tapi kadang-kadang kan semua mulai dari ide ya gitu. Cuman ide is bagus, ide is good, idea is good, tapi validate gitu. What I did with Soroy adalah, mungkin kalau TNU again mungkin Aldi yang lebih tahu, tapi tentang Soroy yang kita bisa validate adalah adanya kekosongan toko dengan experience yang cukup berbeda di Jakarta gitu.
people are longing, again tadi saya bilang people are longing for that experience, dan di Jakarta tuh kurang sih, belum ada nih gitu. Dan kadang-kadang gini, kalau cewek kan banyak ya gitu, mereka bisa belanja, mereka bisa pilih dimanapun itu, tapi cowok tuh butuh belanja juga loh gitu. Memang ada tipe-tipe cowok yang belanja, oke, mau ke satu brand ini pokoknya masuk, beli semua warna, keluar gitu. Tapi nggak semua gitu, bahwa ternyata ada cowok-cowok yang mau datang ke sebuah toko, take his time untuk ngeliat, nyoba mana which one works for me and which one's not gitu. Seperti apa sih gitu yang ternyata buat gue tuh bagus nih ternyata. Dan ternyata selama ini gue belanja tuh salah loh, karena proporsi badan gue begini. Jadi ada gitu, ada sebuah experience di mana nggak cuman terjadi transaksi jual beli, tapi ada juga komunikasi yang terjalin gitu di dalam. Nah itu yang kayaknya even di mall pun udah jarang gitu. Entah karena memang behavior dari si toko atau behavior dari pembeli yang cuek gitu, tapi dengan sore kami menemukan, and it's valid gitu, bahwa masalah itu ada gitu. Ada kok orang-orang yang datang ke toko, not even beli tapi nyoba, dan memang suatu saatnya beli gitu. Cuman untuk pertama-pertama mereka masih coba dulu ya mas gitu. Tapi ujung-ujungnya kita ngobrol sejam 2 jam gitu regarding brands, regarding experience semua gitu. Jadi tapi yang pertama adalah yang penting validate your problems dulu. Oke. Gitu. Sampai valid baru yang kedua dijabarkan gitu ininya. Ideasnya, business case-nya gitu, business modelnya gitu. Yeah. Sometimes orang tuh terlalu semangat gitu. Mereka lupa balik ke business modelnya gitu. Ini revenue streamnya dari mana ya? Terlalu idealis ya. Idealis dan reckless juga kali ya gitu. That's what happen ketika ada salah satu venture dulu yang secara revenue besar sekali, tapi profitnya di bawah 1% gitu. Gila. Itu jelek sekali. Revenue-nya gede lumayan gitu, lumayan lah 3 digit gitu. Tapi profitnya 1% mas. Gitu. Cuma lah ya, buat apa ya? Cuma masukin gitu. Ke bank. Iya kan, gitu masukin ke bank, bener setahun bisa 6% at least gitu, 5%. Tapi itu kita what started as a project gitu. Oke, memang again udah di-validate semuanya ada ternyata gitu. Cuman kita lupa untuk nulisin itu di business model kita yang awal gitu. Yeah. Revenue streamnya bagus, oke. Tapi hitung-hitungannya begitu sampai ujung gitu. Ya hidup sih, tapi kan kitanya juga butuh makan ya sebagai owner gitu, sebagai founders gitu. Jangan melulu atau kalau mau ya kita kerja sebagai founder dan sebagai frontliner juga gitu. Tapi kan ya alangkah baiknya kalau ada bagi-bagi tugas lah gitu misalnya. Oke, setelah udah balik ke bisnis modelnya udah oke, sama yang ketiga buat saya adalah jangan cepet puas gitu. Some numbers are too good to be true, tapi ya bolehlah terlena 5 menit gitu, tapi harus cepet-cepet balik. Yes. Gitu. Growth itu is not a goal, growth is a journey. Yeah. Gitu, for me. Certain growth, certain numbers itu kadang-kadang ngagetin gitu, bahwa ada ya ternyata bisa growth segini gitu, padahal way beyond expectations gitu. I mean kita kalau bisnis pasti kan punya hitungan optimis, normal dan pesimis kan gitu. Sometimes it even exceeded the optimist numbers gitu. Tapi ya udah 5 menit lah happy gitu. Boleh celebrate 5 menit gitu. Tapi kalau terlalu lama takutnya jadi terlalu nyaman kan. Yeah. Gitu. Itu yang sometimes jadinya pernah juga terjadi, terlena gitu, bahwa terlalu angkanya bagus nih gitu. Sudah tapi lupa, and then lupa untuk ngebalikin mood kita ke yang memang ketika kita lagi kerja keras gitu. Ketika kita slowing down, jangan lupa bahwa the world still revolves gitu. The world still goes on gitu. Jadi masih berjalan nih gitu. Begitu kitanya nge-pause, yang lain jalannya ngebut gitu. Yeah.
jadi malah kitanya yang tadinya growth-nya bagus malah lebih stagnan gitu secara grafik gitu. Ya, itu sih mungkin sekarang di Sorai akhirnya apa yang kami apply gitu, kami bersyukur banget dapat diterima dengan sangat-sangat baik di masyarakat gitu ya, di customer kami gitu dan di teman-teman kami. Tapi nggak membuat kami menjadi terlena juga gitu. Kami improve terus, what can we do better, what can we improve gitu di dalam experience tadi gitu yang mau kita achieve setiap harinya gitu. Karena kadang-kadang ya begitu angkanya kebagusan aja lupa tuh gitu. Tapi and then ya udah Sorai ini anggaplah iterasi bisnis saya yang kesekian sehingga udah waktu terlenanya udah cukup tuh. Nah, gue tertarik nih tadi ketika lo bahas ada sebuah bisnis yang size-nya gede, cuma profitnya cuma 1%. Yes. Kalau berdasarkan pengalaman lo atau secara prinsip bisnis lo, ketika lo membuat sebuah venture, ideally si profit itu ada di kisaran angka berapa persen sih, supaya para founder ketika mereka lagi bikin bisnis case punya bayangan nih berapa persen kira-kira harus mereka keep, dan deviasinya tuh mereka harus siap gap down atau gap up berapa persen dari berapa angka itu. Sebenarnya kalau rule of thumb-nya again balik ke industri masing-masing. Nggak bisa disamaratakan pasti ya, F&B, retail dan teman-temannya gitu. Yang pasti adalah sebenarnya gini, kenapa kalau misalnya gini, kalau let's say kalau tiba-tiba waktu itu revenue-nya 1 triliun, profit 1% nggak apa-apa kan ya gitu. Tapi mungkin lebih ke balikin ke revenue-nya kali ya gitu. Waktu itu 1% kenapa menurut gue jelek gitu akhirnya Mas, karena gue bahkan nggak bisa gaji diri gue sendiri gitu di angka berapapun ya, even UMR pun nggak masuk gitu. Padahal gue kerja lumayan banting tulang juga tuh gitu istilahnya, karena ya gue percaya di bisnis yang waktu itu 3 digit itu nggak mudah gitu untuk mencapai 3 digit itu ya. Mungkin buat certain people 3 digit 1 hari gitu, tapi buat gue sebulan itu gue butuh kerja keras gila banget untuk mencapai angka segitu gitu. Tapi since gue bukan, waktu itu juga kesalahannya adalah gue nggak ngecek financial reportnya berkala gitu, sehingga ketika gue ngecek dan hasilnya segitu, waktu itu gue cuma minta gaji aja gitu. Kayak gue udah boleh digaji deh, masa gue 6 bulan kerja, 6 bulan pas tahun gitu kerja, gue belum gajian nih, maksudnya cuma sekedar hidup ada aja gitu. Waktu itu dari yang lain gitu, kok dari yang sini gue belum bisa, padahal by numbers gue tahu nih harusnya bisa gitu. Ternyata nggak inilah ya, nggak baik gitu secara numbersnya. Nah kalau secara angka exactnya again gue nggak bisa tentukan ya Mas. Tapi yang pasti gini, usahakan bisa untuk hidup. Even itu mau dari standarnya adalah biaya hidup rumah tangga kah gitu, atau expense sehari-hari kah gitu ya. Dan usahakan dari gaji itu tetap ada profit lagi yang bisa entah itu untuk dibalikin lagi menjadi modal ataupun untuk dibagi ke menjadi dividen ataupun ya untuk apalah nanti, untuk emergency fund mungkin gitu. Tapi kalau gue di bisnis yang sekarang mencadangkan sekitar 30-40% net profit, 30% deh net profit. Jadi itu yang kisaran healthy business case yang kira-kira selalu lo cek rencanakan adalah kisarannya 30-40%. Iya, karena cap-nya aja kali ya. Mungkin karena revenue-nya ya belum sebesar itu juga. Karena ada deviasi turun kemungkinan kan. Betul. Kalau misalkan tiba-tiba market yang nggak ready atau misalkan ada isu ekonomi politik yang lebih gede lagi. Betul. Dan beruntungnya adalah maksudnya kalau untuk di Tenue Aldi udah membuat, my partner udah membuat plan yang cukup baik lah buat para founders gitu. Tapi kalau untuk Sorai yang sesuatu yang baru, kami lebih mementingkan untuk para founders ini untuk bisa gajian dulu deh gitu istilahnya ya gitu. Jadi jangan sampai ini cuma jadi sebuah passion project
gitu, tapi nggak menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan Bener. gitu. Baru profitnya kita ngomongin pelan-pelan gitu. Sebenarnya 30-40% again itu nggak bisa apply to all ya gitu. Nggak apa-apa, maksudnya itu kan sebagai salah satu benchmark aja Yes. gitu, kisaran 30-40%. Buat Fair gue enough. malah separah-parahnya 5% tuh masih menjadi batas bawah. Masih Buat bisa gue ya gitu ya. gitu. 5% profit, net profit sebenarnya masih bisa. Tapi again ya kalau 5% akhirnya cuman 50.000 ya nggak bener juga Iya, ya iya, gitu. bener. Tapi untuk roll of thumb-nya lah gitu. Iya. Kayaknya 5-10 tuh udah batas bawah gitu. Makanya waktu itu begitu 1% itu Udah. menjadi sebuah tamparan banget gitu Mas buat gue, bahwa kayak kok angka segini 1% bocor di mana ya gitu. Dan itu yang membuat akhirnya menjadi ribut dan part ways Oke. gitu. Kalau misalnya untuk case lo, kan latar belakang teknik mesin, Yes. kerja di asset management, Yes. masuk ke kategori industri yang bisa dibilang apa nyebut kategorinya, fashion, Yep. Retail. Ketika lo ada di sebuah industri yang baru tanpa pengalaman dan tanpa pengetahuan, kan lo dihadapkan oleh situasi yang mungkin pengetahuan dan pengalaman lo Yes. nggak tahu juga. Yes. Apa yang lo lakukan sih pada saat itu sehingga Oke. lo bisa thriving in the business dan bisa contribute, bahkan akhirnya bikin satu brand baru, Soroy. Oke. Yang pasti gue akan reach out to masters, reach out to yang udah profesional di bidang tersebut. Oke. I love to talk to people, Mas. Gitu. Gue seneng banget ngobrol dari semua industri. Kalau memang mereka mau diajak ngopi gitu, in my spare time pasti gue iyain. Masih inget gak siapa yang paling inspiring buat lo ketika lo ketemu satu orang yang mungkin lo nggak kenal, terus tiba-tiba wah ini orang bisa dibilang sebagai mentor atau even my two of my partners actually gitu. Yang pertama adalah Aldi Tenyu yang sekarang jadi partner gue, yang kedua partner Soroy gue Michael Wong dari Archie gitu. Mereka thriving di bidangnya masing-masing. Archie sekarang Mike udah bertahan 10 tahun. It's not easy Mas untuk bertahan di industri itu. Classic menswear dengan price point yang nggak murah gitu ya. Tapi he can strive for 10 years gitu. Aldi juga dengan Tenyu gitu bisa strive. Itu dua orang yang even sampai sekarang gue masih look up to mereka. Oke. Gitu. Those two are my rabbi, my guru gitu. Kalau ada apa-apa pasti ngobrol sama mereka. Gitu. Untuk even cuman ngobrol santai, cuman ini gitu ya, jalan keluar, kalau mau nyari ini, mesti mereka berdua gitu untuk ngobrol ya gitu. Karena mereka udah punya pengalaman yang jauh di atas gitu. Tapi mengenai industri ininya gitu, yang lain-lain gitu ya, nggak mungkin there are no exact names gitu, karena gue lumayan sering ngajak ngobrol banyak sekali orang gitu. Tapi intinya adalah I reach out to someone yang udah master di bidang itu sih. Gitu. I see. Jadi belajar, karena mereka punya pelajaran, istilahnya adalah when I read 10 books gitu, mereka punya udah direkasin nih gitu. Dan mungkin dalam sesi ngobrol 2 jam, 3 jam, tapi mereka udah ringkasin set gitu, sehingga it's very applicable gitu. So for me itu adalah shortcut gitu. Makanya gue selalu bilang kalau lagi sama teman-teman gitu yang baru mau mulai, networking guys. Penting ya network penting ya. sekali. Ada juga di kalau ini dulu salah satu mentor gue juga sering ngobrol, Mas Aldi ini ex CEO GoPay, Aldi Haryo Pratomo. Itu juga he's a very good teacher, he's very good mentor. Sekarang lagi bangun Karma Club juga. He's a very good guy. Also gitu. And also my dad. Gitu, yang udah sekian puluh tahun di wira swasta gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi demot tuh kalau ngobrol sama dia yang kasih masukan lagi, kasih inspirasi lagi gitu. Cuman anyhow networking gitu. Itu penting ya. Kalau sekarang tuh lihat di social media ada yang bilang networking tuh penting, tapi harus ada yang kita bawa gitu. Ya maksudnya kayak at least kita juga kosong-kosong amat gitu. Tapi for me kosong pun nggak apa-apa kok. Jadi kita bisa diisi juga sebenarnya gitu. Iya. Gitu. Emang sih kadang-kadang kan kalau sama yang ini mereka bisa membuat apa ya, istilahnya nganggap kita jadi buang-buang waktu kan gitu.
ada tendensi ke situ tapi persisten aja gitu. Yes. Ya kalau memang mau ini take his 15 minutes lah, 15 setengah jam gitu, 15 menit, tapi tanya hal-hal yang lebih essentials gitu ya gitu. Pasti ada deh 1-2 hal yang nyangkut. Ya. Gue percaya in founder's journey itu nggak selamanya mulus. Pasti ada roller coaster ininya lah, phases-nya. Lo bisa highlight nggak sih di Soroy atau Tenue? Nggak usah spesifik kalau misalkan lo nggak mau share case-nya. Tapi momen apa sih yang berkaitan dengan apa yang biasanya akhirnya membuat lo kayak ngerasa dan lo bisa mirroring, ini adalah momen gue belajar banyak. Dan apa yang take out yang lo ambil dari that lowest point? Oke, mungkin dari Soroy kali ya. Yang secara produk mungkin yang kami jual itu it's pretty niche gitu, sehingga nggak semua orang banyak tahu produknya gitu. Mungkin kalau di mall lebih bisa dipercaya kali ya gitu, kayak at least udah pernah lihat 1-2 tuh udah pernah lihat lah gitu brandnya dimanapun itu gitu. Tapi ketika orang datang ke kami itu kan nggak banyak yang tahu ya gitu, sehingga nggak ya. Sometimes sales is not that good gitu, sometimes. Dan ke depan juga bingung nih gitu, kayak again with all the uncertainty ya gitu di dunia ini juga gitu. Apa yang menjadi lowest point adalah ketika are we doing the right thing gitu by opening Soroy gitu. Karena udah bukan lagi sekarang is not a passion project, tapi udah serius nih gitu. Ini udah kita seriusin gitu. Even one of my partners stop from his corporate job yang udah dia jalanin juga udah lama banget gitu ya. Dan dia take risk untuk full time gitu di Soroy. Itu kan berarti ada keluarga yang harus dihidupin juga gitu. Intinya my lowest point adalah ketika orang tuh mulai udah mulai kehilangan apa nih, kayak kayaknya experience-nya udah kurang nih di Soroy ya gitu, atau kayaknya produknya doesn't sparks anymore gitu. Nah, apa yang akhirnya bisa membuat gue overcome lagi, Mas, mungkin adalah ketika surprisingly gitu banyak beberapa DMs gitu, beberapa message yang kadang-kadang suka masuk, terus dia bilang, gue tahu gue belum bisa beli di sana, tapi somehow your post has inspired me gitu to at least dress better gitu, to dress well gitu. Tapi gue percaya, doain ya Mas, semoga gue bisa beli barang di sana ya gitu. Gue nanti nabung atau gue kerja gitu. Jadi justru ketika gue on my lowest point gitu, lagi kayaknya sales tuh lagi kurang bagus lah ya gitu, tapi ada aja gitu yang message masuk, balikin lagi gitu, kayak ternyata even sekedar konten kita aja tuh orang tuh lihat dan buat mereka seneng loh gitu. Karena to dress better itu kan juga it's a joy itself gitu ternyata gitu. Untuk karena pagi-pagi ya pasti kan kita semua untuk menghadapi hari kan berpakaian kan, tapi ternyata just to dress well itu bisa naikin mood kita gitu. I mean that's one thing lah gitu. Yang akhirnya bisa same goes with Tenue kok gitu. Banyak yang kayak dulu misalnya di TikTok gitu ya, banyak banget komen-komen yang, Mas gue tuh ini loh lagi sedih banget nih, udah berapa hari nggak ini semangat gini-gini, tapi kontennya Mas konten ini Tenue bisa bikin ketawa lagi gini-gini. Itu things like that lah, messages like that yang bisa membuat akhirnya yuk balik ke semangat awal lagi yuk gitu. Iya. Tadi gue suka dengan konsep lo bahwa selalu delivering experience. Yes. Boleh cerita gak sih sebenarnya Soroy itu apa? Kemudian mungkin buat beberapa orang yang nggak tahu, apa brand apa aja yang lo carry di Soroy? So actually Soroy is a menswear classic, kita bisa bilang classic menswear stores, ada di Panglima Polim 9, Buya House lantai 2. Ada brand-brand yang kami bawa, ada Kamakura shirts, ada chinos, we have Crockett and Jones now, we have a few collections of suit as well.
sebenarnya awalnya adalah kami berlima nih tukang belanja sih sebenarnya gitu. Terus kita senang pergi ke Jepang yang gitu-gitu kan. Nah, kami tuh nemuin kayak kok experience belanja di Jepang tuh bagus banget ya gitu. Even some of the staffs or even the owners gitu yang jaga di situ jadi teman juga gitu karena kasih experience yang jauh beda gitu di antara experience retail store yang ada di Indonesia gitu. Balik yang tadi di mana itu semua transaksional gitu. Jadi ngobrol, kita bisa tahu alasan mereka mulai brandnya itu gitu. Jadi brand yang kami bawa ini tuh we were once their customer gitu. Yang akhirnya kita mutusin untuk buka Soroy dan mereka mau support kita even when there are no physical stores back then ya gitu 2024 gitu. Ketika belum ada physical stores-nya kita masih cari-cari, mereka udah kirim barang gitu ke kita. Untuk ya udah lu jual aja deh gitu. Ada Jual trust aja. ya berarti. Yes, gitu. Nah, yang experience yang mau kita level upin itu adalah connection between the owners and the customers gitu. Yang tadinya gap yang nggak ada itu yang mau kita fill gitu. Itu yang kita mau isi. Oke. Gitu. Itu kenapa akhirnya kita buka Soroy supaya kita bisa nih gitu ngedeliver experience itu ke cowok-cowok, ke laki-laki di Indonesia. Oke. Di bagian experience ini kan sebenarnya penting banget in marketing activation ya, terutama when you building a brand, experience itu menjadi salah satu strategi. Betul. Cuma kadang-kadang experience itu menjadi hanya jargon dan konsep. Ya. Gimana akhirnya lo meneruskan ke tim floor, apa aja yang harus diperhatiin, dan what makes Soroy differently in terms of providing experience to mass market? Something yang nggak bisa di-deliver adalah ketika kita ngomongin brand yang ada di mall ya. Karena di situ, I'm not talking the whole stores ya, maksudnya the whole groups atau yang brand yang ada di mall gitu. Tapi some of them gitu. Ketika staffnya yang ada di situ, staff itu kan mungkin nggak punya rasa kepemilikan seperti si owner gitu. Jadi dia mungkin yang nggak tahu brand feels-nya harus seperti apa, brand communications-nya seperti apa gitu, cara ngedelivernya gimana. Mungkin ada training, tapi kan tetap karena dia nggak menghidupi brand itu setiap hari gitu. Jadi sometimes suka miss tuh gitu. Nah, what we're doing setiap hari minimal ada satu founder di toko. Oke. To ensure that experience tetap intact. Gitu. Segitu hands on-nya berarti ya founders gitu. Karena tetap beda gitu. Mau kita training segimanapun gitu. Ya once in a while sih pasti ada staff sendiri di toko gitu ya karena kami punya pekerjaan kami masing-masing, jadi kadang-kadang kita tinggalin gitu toko. Tapi itu nggak pernah lebih dari 1-2 hari. Apakah itu akhirnya jadi membatasi untuk scaling up nggak sih? Maksudnya kalau misalkan lo tiba-tiba mau punya 20 toko, atau emang di kepala lo rencananya ya Soroy akan hanya satu aja eksklusif? While we have plans, tapi masih jauh gitu. Kita masih mau stay di sini dulu aja. It's not bilangnya limited to what we untuk nggak terbatas kita akan melakukan apapun nanti ke depannya, tapi sementara itu dulu gitu. Jadi at least ya kalaupun kita mau buka cabang, ya cabangnya ya sebanyak kita founder aja, sehingga masing-masing orang punya ininya masing-masing gitu, punya tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin my partner bisa di Pangpol, mungkin ketika someday mungkin Soroy buka di mall, I don't know gitu, ada yang lebih bisa hands on yang di sana gitu. Tapi how we ensure gitu experience-nya tetap delivered adalah dengan sementara nih di tahun pertama ini, itu udah hampir 1 tahun sekian bulan ini, kita pengen supaya kita jaga at least 1 founder setiap hari. At least gitu. Bisa 2, bisa 3 gitu. Ngomongin tentang experience di retail store, gue jadi inget waktu itu gue sempat salah satu brand yang gue suka banget tuh Gentle Monster. Yes. Di Shanghai tuh ada satu tokonya dia namanya Gentle House, dan di situ ada kafenya dengan full konsep. Terus udah gitu dia punya si robot-robotan yang gede itu yang matanya kedap-kedip. Lo ngelihat in the future apakah ketika ngomongin tentang experience ya,
apakah harus se-extra effort itu nggak sih? Oke. Atau menurut lo sebenarnya hanya menyentuh sisi manusia yang paling mendasar, yaitu kenal, ngobrol itu cukup? Oke. Or udah se-red ocean itu jadi harus sampai ke go all the way through kayak Gentle Monster? Buat gue pribadi, apa yang Gentle Monster lakukan itu shortcut ya, gitu. Sehingga membuat buzz gitu yang cepet banget karena it's a very one of a kind, very unique activations gitu. Kayaknya belum ada ya yang ngelakuin itu gitu. Dan sesuatu yang dari dulu tuh gitu, pertama kali gue kena kepapar sama ininya mereka gitu. Ada yang di Singapura tuh bayi-bayi lah installationsnya tuh gitu. Terus pergi ke Korea juga sama gitu ya, yang di Korea gitu. Di Jepang juga ada. It's a good bilangnya, it's a shortcut to introduce people gitu. Jadinya orang inget, oh ini lu Gentle Monster, udah gak mungkin yang lain gitu. Ataupun brand-brand lain ya gitu, dengan activations-nya mereka masing-masing gitu. What we do, Soroy gitu, dengan yang lebih personal itu jauh lebih lama dan jauh lebih muter sebenarnya. Karena nggak bisa dilihat pakai mata kan, gitu. Yang akhirnya bisa kita lakukan adalah experience yang kita kasih itu membekas banget sehingga dia bisa ngasih tahu ke teman-temannya gitu. Jadi apa yang kita lakuin nggak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa kita offer dari social media, tapi akhirnya balik ke mouth to mouth gitu, marketing. Dan buat gue mas pribadi itu masih yang paling gampang gitu. Yang bukan paling gampang ya, paling paling cepet lah, paling impactful gitu. Karena when we talking kayak sekarang KOL gitu ya, let's say orang udah mulai bisa ngebedain kan, ini mah marketing gimmick, ini gitu. Yang akhirnya gitu. Even kalau ini orang udah tahu, ini mah cuman endorse gitu. Mereka bahkan nggak udah nggak tertarik lagi gitu. Tapi ketika ngomongin mouth to mouth gitu, yang ada satu elemen namanya trust gitu. Seenggaknya, oh gue udah kenal lu nih, kita udah temenan lama, gue tahu nih kalau lu punya rekomendasi pasti bagus nih gitu. Even though misalnya banyak yang akhirnya ke toko kita, temennya si customer kita ini nggak beli apa-apa karena barangnya nggak cocok, tapi setidaknya kita tahu bahwa marketing ini berhasil gitu. Dengan experience. Again kita apa yang dilakukan oleh Gentle Monster sangat baik gitu. Tapi barusan kemarin baca juga tuh bahwa mereka baru ngeluarin laporan keuangan mereka dan it's declining gitu. Ya again, shortcut itu berhasil untuk sekian gitu. Tapi begitu orang udah bosen, produknya udah nggak speaks for themselves lagi, jadi ya orang pasti akan bosen. Gitu. Tapi for me, human experience itu nggak akan bisa habis sih. Gitu. Menurut lo seberapa susah sih? I mean, kalau misalkan kita bicara Soroy, berarti kan Soroy punya multi brand di dalamnya, dan banyak dari luar negeri berarti. Betul, kan international brand. Di satu sisi lo harus punya atau memberikan experience kepada konsumen. Kalau lo nimbang-nimbang nih antara kedua hal ini, apakah lebih penting lo pilih kurasi brand dan produk yang bagus, atau ya udahlah brand sama produknya yang ada aja, tapi lo tingkatin si experience-nya. In the end sebenarnya yang impactful to P&L atau profit tuh sebenarnya yang mana sih? For me it's a different point of view ya. Maksudnya different takes lah on those two, tentang barang dan experience gitu. Keduanya tuh mempengaruhi masing-masing karena again, orang yang belum ke toko kami kan belum bisa ngerasain experience-nya tuh. Nah, bait-nya adalah, pancingannya adalah a good product gitu. A good product-nya berhasil, dia ke toko. Nah, experience itu yang akhirnya mereka bisa rasain. Oke. Gitu. Without a good products, orang juga gak akan datang sih. Gitu. Jadi untuk storefront-nya produk dulu. Kita masih we're heavy on the products lah. Yang lebih kita pikirin sebenarnya masih produk, karena hospitality-nya itu nggak sesuatu yang kita dwelling, karena itu sesuatu yang mau kita hidupin kan. Jadi itu udah menjadi menjadi kehidupan kita sehari-hari aja. Gitu. Bahwa ya kita juga nggak mau yang palsu-palsu gimana, tapi fake gitu. Fake tapi biasa aja, tapi
ya itu sesuatu yang kita hidupin. Yeah. Gitu. Itu udah automatiknya kita langsung set bahwa hospitality level kita harus segini gitu, nggak boleh di bawah. Oke. Gitu. Dari perjalanan lo sebagai founder, mulai dari awal venture yang mungkin masih ada atau sekarang udah nggak ada sampai sekarang yang masih established, lo akhirnya menemukan nggak sih purpose Sam sebagai founder? Apa sih yang lo mau contribute, entah itu to society atau to your brand? Ketika kadang gini loh, kalau kita jadi founder, awalnya kita tahu diri kita siapa, tapi begitu kita masuk ke operation, apalagi dealing with negative portfolio atau negative PNL, itu kita losing ourselves gitu. Betul. Kita jadi nggak tahu lagi nih gue founder atau gue orang yang kerja aja for day to day, dan akhirnya gue nggak bisa gaji diri gue sendiri. Makanya menurut gue purpose itu selalu penting. Nah kalau misalkan lo sendiri, lo udah menemukan dan apa sih sebenarnya true calling dan purpose lo? Dari semua venture yang baik yang sudah nggak ada ataupun yang sedang berjalan, calling gue adalah I want to make something yang impactful, positively, gitu. Nggak harus selalu yang life changing, tapi yang kecil-kecil gitu. Tapi impactnya tuh ada, gitu, yang bisa kita rasain, gitu. Something with hospitality yang di Soroy adalah ada connection gitu. Kalau dari Soroy ya itu ada connection antara akhirnya gue dan temen yang istilahnya ketemu di Soroy nih gitu, yang mereka pertamanya customer dan kemudian menjadi temen gitu. Buat gue itu adalah small wins gitu. Nah small winsnya itu apa? Ya hidup mereka sih nggak yang jadi Soroy berubah, enggak juga sih gitu. Tapi at least dari yang tadinya lu cuman sekedar beli baju nggak jelas, maksudnya ya beli gitu, tapi sekarang lu jadi udah lebih tahu, gue tuh ternyata nggak cocok ya pakai baju begini gitu. Dan akhirnya ketika dia tahu bahwa dia nggak cocok pakai baju begitu, kan dia jadi happy nih setiap pagi, gue pakai baju ternyata yang ini lebih cocok ya sama gue ya gitu. Ternyata gue bisa, nah yang kesitunya sih. Oke. Jadi ada impact yang bisa gue kasih ke mereka gitu. Or gue senengnya tuh jadi fun fact about Soroy itu kita tuh suka lebih rame tuh di weekdays daripada di weekend, karena weekend mostly mereka sama family. Di weekdays tuh mereka tiba-tiba ntar siang gitu lunch break atau abis dari meeting kemana mau meeting kemana tuh mereka ke Soroy dulu gitu. Gue di sini dulu ya Sam, nggak beli, duduk aja gitu. Kalau mereka lagi mau diem ya silahkan duduk, kalau lagi mau ngobrol ayo gitu. Tapi itu yang akhirnya gue merasa gue berhasil nih gitu. Apa sih yang masih menjadi biggest challenge atau obstacle buat cowok-cowok? Kenapa mereka mungkin belum terlalu teredukasi untuk datang ke multi-brand store kayak Soroy dan masih misalnya ibaratnya salah pakai baju gitu? Apa yang lo bisa edukasi ke mereka? Sebenarnya gini, pakaian itu tuh nggak one fits for all sebenarnya. Badan Indonesia sama badan Eropa udah jelas beda. Jadi jujur aja gue nggak bisa tuh mas pakai brand-brand Eropa karena itu pasti kepanjangan. Iya. Size-nya sama-sama M, cuma M-nya beda gitu ya. Betul, even mau pakai XS pun gitu, tapi karena dia slim banget gitu, jadinya nggak bisa. Iya. Dan gue tuh jadinya tahu gue tuh lebih bisa pakai yang cuttingan Jepang karena most likely gitu di Jepang tuh gue cocok nih gitu. Dan ternyata kan banyak nih body type, ada yang torsonya panjang, kakinya panjang ini. Nah itu kadang-kadang kalau cowok tuh udahlah pakai aja apa yang ada gitu, tanpa memperhatikan. Dan gue juga bukan bilang kita jadi setiap pagi harus setengah jam mikirin pakai baju apa sih gitu. Tapi setidaknya ketika kita punya wardrobe yang tepat, ya nggak usah mikir lagi gitu. Yeah. Istilahnya kita punya 10 barang, tapi 10-10-nya nih bisa dikombin dengan satu sama lain gitu. Kan jadinya punya berapa kombinasi pakaian tuh yang nggak habis-habis kan. Yeah. Gitu. Padahal pilihannya sedikit di rumah kita, tapi jadi nggak membosankan karena bisa jadi sama masing-masing itu bisa cross bisa cross styling gitu. Jadi nah yang kadang-kadang yang membuat mereka belum bisa nyampe adalah yang pertama accessibility gitu, karena kita belum ada di mall ataupun di tempat-tempat yang lebih terjangkau, kadang-kadang mager gitu, macet, jauh gitu, sehingga accessibility tuh memang susah sih gitu. Kitanya juga kan untuk pindah tempat atau memilih tempat juga ada banyak
aspeknya ya gitu. Cuman untuk yang sekarang buat kita udah cukup perfect lah secara tempat. Tapi satu tuh accessibility sih, gitu. Dan yang kedua memang price point, gitu. Karena kita mau deliver sesuatu yang bagus ya, gitu. Sehingga price pointnya memang cukup tinggi lah, gitu. Sehingga dan orang tuh kadang gini, yang mereka pikirin adalah harga awal ketika mereka beli, tapi kalau sekarang gue tuh lebih suka yang gue pikirin namanya price per wear. Sehingga gue bisa pakai baju ini berapa lama, sehingga price per wear-nya bisa berapa kali, gitu. Gue punya satu kemeja, gue beli di Jepang sekitar 12 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sampai sekarang masih bagus. Gue masih bisa pakai. Kalau gue lagi agak menggendut sedikit atau mengurus sedikit, itu masih on inilah, ada toleransinya lah ya gitu. Sehingga gue masih bisa pakai terus nih, gitu. Sehingga yang kayak gitu kan berarti pembelian gue, price per wear gue mungkin harganya dulu 1, sekian, 1 juta. Tapi bayangin 12 tahun mas, mungkin gue udah pakai itu lebih dari 200 kali mungkin. Jadi cost gitu. per wear-nya murah. Cost per wear-nya jadi sangat murah kan gitu. Sehingga kadang-kadang yang gue educate di situ sih. Rather than bikinin harganya, kalau memang punya budgetnya, mungkin boleh dibeli karena ketika baju ini bisa tahan sampai 10 tahun ke atas ke depan, price per wear-nya akan menjadi sangat murah gitu. Dan setelah itu pun ketika sudah bosan dan mau dijual, tidak membuat harganya menjadi sangat turun karena kualitasnya masih bagus, gitu. Itu sih. Kalau misalkan lo ada tips nggak sih, misalnya mereka masih belum bisa ke Soro ini. Kalau di industri gue di Chief kan karena barbershop, kita biasanya kasih advice bentuk wajah, gaya jenis rambutnya, sehingga cocok untuk jenis mukanya. Nah kalau misalkan dia buka lemari, tadi kan lo bilang ada yang torsonya panjang, ada yang berat tubuhnya mungkin lebih berat. Sebenarnya rule of thumb-nya apa sih yang harus mereka perhatiin dan harus mereka hindari gitu ketika milih baju, entah itu warna, model, atau ukuran, satu size lebih gede, satu size lebih kecil. Sebenarnya yang paling gampang dulu aja kali ya, gitu, adalah mengenai ratio badan kali. Gitu. Ada yang 50-50, jadi torsonya 50 dari total tinggi badan ya, torsonya 50 dari pinggang ke kaki 50 gitu. Ada yang torsonya pendek, kakinya panjang. Ada yang kakinya pendek, torsonya lebih panjang gitu. Nah, sebenarnya dari situ dulu aja. Warna dan lain-lain itu preferensi masing-masing. Kalau dari situ adalah yang pasti rule yang pertama kan adalah ketika torsonya panjang jangan pakai baju crop. Iya. Gitu. Karena kalau torsonya panjang, terus dia pakai baju crop, celananya kan memang nggak bisa sampai atas dong, karena kan ya nggak bisa lah gitu, susah gitu, kecuali bikin ya celananya. Ntar ada gap badan yang kelihatan kan gitu. Paling itu-itunya aja sih. Kalau torsonya pendek, ya berarti harus pakai celana yang misalnya jangan terlalu tinggi untuk menentukan torsonya, jadi torsonya makin pendek gitu. Berarti mungkin lebih cari yang celananya medium rise gitu, atau mungkin bahkan even low rise gitu, untuk supaya nggak kelihatan torsonya pendek-pendek banget. Gitu. Jadi mungkin rule itunya dulu kali gitu. Kalau yang badannya 50-50 misalnya, gue lumayan badannya 50-50. Nah untuk menimbulkan ilusi supaya kaki gue agak panjang, gue pakai yang agak high rise celananya. Oh justru ada triknya lagi tuh ya. Betul, untuk membuat kaki jadinya lebih panjang. Sebenarnya kan golden ratio-nya adalah 30/70. 30 torso. 30 torso, 70 kaki. Sebenarnya itu yang orang-orang Korea tuh ya. Itu rata-rata 30/70 atau 35/65 gitu. Tapi ada aja kan yang 50-50. Atau sesimpel kayak Indonesia tuh banyak yang pinggulnya gede. Gitu. Jadi bagian pinggulnya gede. Nah, kalau kayak gitu udah jangan pakai yang jeans. Skinny itu bener ya. Gitu. Orang suka salah pakai tuh skinny. Bukannya skinny nggak boleh ya, Mas. Maksudnya kadang-kadang sekarang kan gitu. Oh, skinny tuh jelek, udah bukan masanya. Enggak. Yang cocok mah cocok aja pakai skinny gitu. Cuman buat yang pinggulnya besar gitu kan jadinya kayak lemper aja gitu kalau pakai skinny jeans kayak lontong. Tapi nggak salah gitu. Cuman lebih terlihat lebih baik aja kali ya gitu. Kalau secara kami punya pandangan. Tapi again kan balik lagi ke journey masing-masing. Gitu. Dan di sore juga ada yang bisa kita discuss kayak gitu. Misalnya Mas jangan pakai ini. Tapi kalau memang ternyata enggak deh, gue masih pedenya pakai begini, nggak apa-apa juga. It's a journey kok gitu. Yang penting gimana mereka bisa percaya diri di pagi-pagi mereka berpakaian tuh menjadi
part of their ritual pagi-pagi yang bikin mereka happy. Udah gitu aja. Iya. Gitu. Menurut lo kalau misalnya buat beberapa orang yang udah punya budgetnya nih, mereka pengen nyobain deh, gue pengen ke Soroy. Ya. Kira-kira lo ada advice nggak apa yang mereka harus beli duluan, dalam artian bisa set kah atau misalkan color lo untuk first set harusnya lo harus punya item dulu kah? Atau misalnya lo harus punya, at least lo punya shirt putih yang bagus dulu. Any tips and advice? Kalau gue pribadi, kalau gue ke Soroy, gue akan beli satu justru malah jeans. Jeans Kalo dulu? Yes. A good pair of jeans can last for years gitu. Bahkan sekarang udah bisa repair, bisa apa semua segala macem gitu ya, bisa ditambel, bisa diiniin gitu, digedein, dikecilin pinggangnya. Jadi a good pair of jeans, karena itu mau dipakai tiap hari juga orang nggak bakal ini lagi bajunya, gitu. nggak bakal gitu. Baru yang kedua adalah a good pair of t-shirt justru. T-shirt? Yes. Karena di yang sekarang ya, di era yang sekarang kan ada, kalau yang kantor-kantor yang lebih kekinian gitu ya, yang lebih modern kan pakainya t-shirt ke kantor. Tapi orang tuh suka lupa gitu. Mereka beli t-shirt yang murah tapi belelnya cepet mas, jangan lupa gitu. Any color, mungkin basic white, gray, navy, black gitu. Salah satu aja gitu, nggak harus semua warna. Tapi yang dimana dicuci mau beratus-ratus kali nggak akan belel. Gitu, sehingga pakaian itu bisa menjadi investments gitu. Bukan investments yang naik gitu ya. Cuman maksudnya ya oke, belinya memang mahal gitu. Tapi ya ketika dicuci nggak kuning, nggak pudar, nggak belel gitu. Ya kan jadinya kita nggak harus nyiapin budget buat beli t-shirt nih gitu ke depannya. Baru kemudian dengan yang pieces yang lain. Kalau habis itu gue biasanya ke kemeja. Gitu. Tapi again kalau udah mulai ke kemeja udah beda nih gitu. Tapi kalau pertama kedua boleh jeans sama t-shirt dulu. Jeans tuh kira-kira kisarannya berapa sih brand yang lo carry di Soroy? 3 juta, 4 juta. Terus cost per wear-nya kalau misalkan lo bilang tadi 10 tahun bisa murah banget sebenarnya kan, nggak 3 juta tuh lo bayar di awal kesannya kayak mahal kan. Kesannya mahal, tapi memang ya kalau gue sih misalnya let's say gue rule of thumb-nya ya gitu, anggap 3 juta, gue setahun bisa pakai, gue tuh kalau jeans mas bisa pakai seminggu tuh bisa 4 kali 5 kali, karena jeans sekarang tuh kayak very easy lah gitu, maksudnya kalaupun nggak dicuci tinggal dianginin kan nggak bau, atau cuci tinggal masukin mesin cuci or cuci tangan, that's it, selesai kan gitu, jadi nggak bau, mungkin seminggu bisa pakai 4 kali lah let's say gitu. Setahun berarti 4 kali 52 udah 200 kali. Benar. Gitu. 10 tahun udah 2000 kali gitu istilahnya. Itu udah berapa tuh 3 juta bagi 2000 udah cuma 15.000 gitu akhirnya. Tapi lo tetap punya good pair of jeans yang brandnya bagus ya. Yes. Daripada lo beli yang murahan. Betul, setuju. Jelek gitu kelihatannya. Gitu. Terus kalau misalkan gue mau tanya tentang founders journey lo lagi nih. Kan ketika lo mulai Soroy, gue yakin lo bikin business case, gue yakin lo ketemu partner dulu, tapi kan ada level of risk yang lo lihat ya, dan lo lihat mungkin kompetitor atau bisnis sejenis. Apa sih yang akhirnya mendorong lo atau bisa memotivasi lo, fuel your audacity to start Soroy? So it was a plan that has been postponed sebenarnya. Pertamanya itu dulu, karena dulu pernah punya plan, jadi masih jadi mimpi aja gitu, yang di dalam kekubur aja dalam-dalam gitu, sehingga ketika ada obrolan untuk memulai ini langsung cepet-cepet validate market dulu gitu. Validate-nya juga nggak yang sampai bikin kuesioner sih, nggak, cuman ngobrol aja gitu. Kekuburnya berapa lama? 5 tahun lah ya, 6 tahun. Terus starting point-nya apa yang membuat lo pengen bikin si type of business itu? Lo lihat apa atau terinspirasi apa? Karena jadi dulu kalau dulu pergi kemana-mana tuh selalu ngunjungin toko-toko itu kan, menswear gitu. Jadi menjadi sebuah mimpi aja gitu, kayak someday pengen deh punya toko kayak gini. Terus bahkan kalau bisa gue sendiri yang jaga. Ini di luar negeri? Ini di Jepang, di Bangkok. Ada brand yang spesifik nggak kalau misalkan gue mau ke sana? Apa sih namanya? Ada namanya The Decorum. Di Jepang? Ini di Singapura dan di Bangkok. The Decorum. The Decorum. Sekarang jadi temen gitu. Jadi temen discuss juga kalau lagi ada apa-apa yang seru nih di menswear ini gitu. Kalau di Jepang hampir semua sih. Emang keren-keren gitu. ya.
apapun gitu ya, yang kecil-kecil, even yang local aja gitu, misalnya even nggak di Tokyo ya gitu, misalnya ke Kanazawa gitu. Kayak local brand juga bahkan mereka udah experience-nya keren-keren ya. Gitu, ke yang Karuizawa, tokonya kecil gitu, tapi experience-nya gitu yang kita bisa dapat, duduk di situ sejam 2 jam, mereka bisa nyajiin teh gitu tiba-tiba, ngobrol, tahu background-nya itu sih gitu. Karena gue seneng ngobrol, jadinya kayak oke, gue pengen, tapi mediumnya adalah toko. Gitu, menswear. Dan dulu gue punya lumayan banyak temen di dunia retail, sehingga kayak asik kali ya punya toko kayak gini ya gitu. Dulu ada toko namanya tetangganya Chief tuh yang di Gunawarman, namanya Otoko. Sony, shout out Sony, itu a good friend of mine. Sekarang punya toko baru lagi namanya Temple di Tolodong. Sama, gue juga masih sering kesana kalau emang mau ngobrol, mau apa segala macem. Jadi seneng aja gitu, kayak emang dari dulu pengen ya punya kayak gini gitu. Jadi bisa ketemu orang yang baru, ngebuka lagi opportunity baru gitu. Seneng aja. Oke Sam, jadi kalau lo lihat dari beberapa inspirasi lo itu, akhirnya apa yang membuat lo jadi oke deh gue mau bikin Soroy dan mengeliminasi kekhawatiran lo sebagai founder gitu untuk memulai bisnis. Karena menurut gue banyak banget founder akhirnya mentok karena ya nggak berani aja gitu, takut dengan resikonya, memvalidasi problemnya itu beneran ada atau enggak, dan seberapa yakin mereka produknya bisa menjadi solusi dari problem yang tadinya mereka pikirkan sebagai konsep. Sebenarnya decisionsnya adalah menemukan partner yang satu visi ya, gitu. Sehingga untuk ketakutannya masih ada, bahkan even sampai sekarang pun ketakutannya masih ada gitu. Will it work out, atau tiba-tiba orang decide untuk nggak ke toko lagi gitu. Tapi sebenarnya kan semenjak COVID tuh berubah semua ya, experience 2020 sampai 2023 tuh masih online banget kan gitu, karena belum berani keluar, belum ya masih risk virus gitu segala macam at that time gitu ya. Tapi semenjak 2023 tuh udah mulai balik lagi. People are longing for offline experience gitu. Sehingga sebelum terlambat gitu, kayaknya kita mesti bikin lagi nih gitu. Tapi dengan approach yang misalnya secara marketing kita jauh lebih agile dan lebih cepat gitu maksudnya. Secara konten, mungkin karena gue punya background di konten marketing gitu, jadi ya yuk gue bisa jamin konten kita lebih beda nih daripada apa yang sudah ada gitu. Misalnya kita lebih masif di presence kita gitu, di social media mungkin gitu, sehingga yang penting kan adalah ngejangkau dulu secara online, baru ngajak mereka ke toko kan gitu. Sehingga kayak sekarang nih gitu, kita tuh selalu tanya untuk customer baru, tahu kita dari mana sih gitu. Oh dari IG mas, kemarin ada ke ini gitu. Oh gue sering liat Mas Sam nih di IG-nya Soroy gitu misalnya. Nah itu yang akhirnya itu menjadi nilai yang gue bawa dan akan gue keep gitu di Soroy ini gitu, untuk menjadi pembeda dari yang lain. Sehingga selama gue masih bisa contribute di bidang dimana gue lumayan paham gitu, gue bisa kira-kira gitu loh mas, outcome-nya gitu. Jadi positif impact-nya yang pengen lo harapkan dan pengen lo ciptakan, entah itu ke konsumen atau ke industri secara luas, apa sih sebenarnya? Apakah lo pengen memang inspiring other people to create the same multi-brand retail store, ataukah lo justru pengen menginspirasi local brand untuk lebih meningkatkan kualitas mereka lagi? What is your vision? Justru visionnya adalah yang pasti yang pertama kesadaran untuk berpakaian nggak asal-asalan dulu. You are what you wear sebenarnya gitu. Kita nggak bisa paksa juga orang-orang untuk belanja di Soroy karena nggak semuanya gayanya ini kan gitu seperti kita. Cuman setidaknya supaya kita bisa inspirasi dulu nih gitu. You are what you wear, jadi jangan pakai ngasal gitu. If you want to, kan kadang gue tuh cukup pakai ini doang kali, kaos sama celana pendek dan sandal jepit doang, nggak apa-apa juga. Tapi at least nggak di semua occasions lo seperti itu dong gitu. Itu aja sih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
sebenarnya gue malah instead of gue yang mau memberikan, gue tuh juga dapat banyak pelajaran dari local brand mengenai yang namanya community gitu. Di beberapa local brand itu udah ada banget. Ketika si brand-brand ini membuat sebuah activations, yang datang tuh itu lagi si community-nya dia gitu. Nah itu yang gue kayak, ketika dia udah punya loyalist gitu, dia mau ngapain aja kena pasti gitu. Dan mereka tuh loyalist ini yang istilahnya menjadi fuelnya si brand ini gitu. Brand ini mau ngapain, mau jual apa aja, berapa aja, loyalist ini pasti beli nih gitu. Tapi gue nggak kepengen sekedar begitu doang ya gitu. Gue nggak kepengen sekedar, again makanya gue encourage people buat datang ke Sora itu belanja nomor 2. Datang aja dulu, lihat dulu, cobain aja dulu gitu. Baru kita bisa ngobrol dari situ. Kalau mau beli, nggak apa-apa gitu. Datang aja, ngobrol, coba-coba. Oh ternyata gue cocok ya begini ya. Oh ternyata gue nggak cocok ya. Ternyata gue begini ya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, interesting. Thank you Sam. Thank you Mas Oki. Dari Soroy Jakarta. Thank you for coming.